Selamat pagi GBI Toronto, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu lagi di minggu pagi untuk memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat kegiatan sepekan ini. Nah, jadi itu adalah kegiatan kami sepekan ini. Dan untuk sekarang, kalian jangan sambil main HP, duduk yang rapi, dan jangan tidur-tiduran ya. See ya. Shalom everyone, it's nice to see all of you again this morning. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. No matter what's happened in this past week, let's just come to Him with all that we are. I like to think of whatever's going on in our lives as strokes of paint on a canvas. Sometimes we question when He does make some strokes, and other times we question when He doesn't make any strokes. Sometimes we think we know what He's trying to paint, and sometimes we try to take control of the paintbrush and it just ends up in splatters of paint going everywhere. But even when we mess up, our God is an expert in using any drop of paint to create a masterpiece. So this morning, no matter what's happened this past week, let's just come to Him to show Him how grateful we are, how truly blessed we are to be loved by a God who is always faithful, who remains faithful during everything, and who continues and never fails to paint the bigger picture. Yesus, Kau telah memulai salah yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai salah yang baik dalamku. Berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan semua hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Karena ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. We worship you, oh God. We thank you, Lord, for your faithfulness to us. Kami naikkan pujian kami, Segala pujian, syukur kami segala hanya hormat kami Allah yang memegang hidupku. Apa yang begitu mengasihi bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. hanya Kau Tuhan, Allah yang ku minta, menolongku. Allah yang sanggup membawaku dari dosa-dosaku. Tak perlu Allah aku yang takut, pulihkanku. tak perlu aku bimbang, sebab Engkau selalu besertaku Tuhan. Tiada sepertimu, Tiada yang seperti Engkau yang layak ditinggikan, segala pujian. Masa depanku aman di tangan-Mu Tuhan, tidak sebab khawatir, Kau yang menjamin hidupku. Kau yang pegang masa depan kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu
hanya Yesus, penolong yang setia. Come, church, let's unite together in prayer. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your faithful presence in the past week, Lord. Thank you that you celebrate with us in the mountains. And then thank you, Lord, that you help us and you lead us through the valleys as well, Lord. Father, today I also want to thank you that in this time of uncertainties, Lord, that we can be certain of who we are in Christ Jesus. That we are daughters and sons of the Kings of Kings. That we're not who people say we are. That we're not our issues, we're not our problems, Lord, but we are children of God. So we thank you this morning that we can say that we belong to you, Jesus. Father, I also want to thank you for the many miracles that are surrounding our lives, Lord. Some are very easy to spot, some are a little difficult to see, Lord. But we thank you that there are so many of them that if any of us was to count them, we can't count them all, Lord. So we thank you that you continue to do all these little things for us, Lord. Father, I also want to thank you for your guidance, for your blessings, for your protection over the past year. It's been a year since the pandemic, Lord. It's been a year since we live not knowing what's next. So unsure, Lord, so uncertain. But we thank you that we can be sure that your goodness and your mercy are going to follow us all the day of our lives, Lord. Father, this morning I also want to pray for everyone, maybe in this past week or in the coming weeks, we're going to struggle with work, school, Lord, as it's coming to an end. I pray for wisdom that comes from you. Pray for wisdom that comes from above. When we do all these things, I pray that you help us uphold integrity, Lord. I pray that you help us practice honesty when doing our work. I pray that you help us submit to authority, Lord, in our workplaces and school, Lord. And I also pray that may there be acceleration when finishing projects, assignments, and everything else that we have to do, Lord. Father, I also want to pray with so many things going on around us. I pray that may we find peace in you, Lord. That we may not be discouraged by what the world is throwing at us. I pray that instead we will put our faith in you, Jesus, our defender. And Father, I also want to pray, Lord, that you teach us to properly surrender our lives to you. I know some of you in this place right now are going to say, oh, I've surrendered my life to Jesus, including myself. Yet we remain worried. So Father, today I pray that you remind us that you alone are the God who knows what's best for us. Not even we know what's best for us, but only you, Jesus, you know it. So I pray, Lord, that today, this morning, as we recommit, as we surrender our lives to you again, Lord, I pray that you take all those worries with you together. Father, I also want to pray, Lord, and I think this is very important. Help us to hold on to a thought, Lord. A thought that you are good, despite the situation that we are in, good or bad. You are good, Lord. And if today everything in our lives that's going on, if everything is good, Lord,
If everything is going well, help us say that it's all you, Jesus, and help us give you praise. However, if everything seems like it's falling apart, if everything seems like we don't know how to get through anymore, then Father, help us also say this, that you remain the only God in our lives that we serve, Lord. And it doesn't matter if we're in the mountain or in the valley, Lord, that you are God and that you are good, Lord. Help us not trust in what we have. Help us not trust in who we have, but help us trust in your goodness, Lord. And I offer all of these prayers in the name that is above every other name, which is Jesus. Amen. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sing this song again from the top. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tiada yang kami bawakan hati kami, seluruh pikiran hanya pada satu-satunya Allah yang tak tergoyahkan, Allah yang tak tergantikan. Oh, Allah yang bersama kami, dulu sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang tak walau dunia bergoncang Tuhan, walau dunia bergoncang, selamanya kami sembah. Oh, Father in heaven, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah, tetap Allah, kau tetap Allah. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan.
Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, sudah semua kembali. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Yuk kita masuk ke dalam the third Pentecost. Saya minta untuk hari ini yang mungkin jarang tampil saudara Billy Su untuk bisa membacakan the third Pentecost. Silakan saudara Billy. Brother Billy. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Thank you Billy. Thank you so much. Yuk hari ini kita akan sama-sama belajar lagi sepanjang sebulan ini submission to authority di dalam tahun integrity ini. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Sebelum kita berdoa saya mau ajak teman-teman semua siapkan Alkitab kita karena kita akan coba untuk belajar dari satu firman Tuhan dan saya harap ada Alkitab di depan kita. Kalau teman-teman punya bolpen dan punya kertas boleh siapkan di depan kita boleh catat karena saya mau kita hari ini banyak ngobrol ya, banyak sharing, banyak yang bisa kita catat gitu ya. Oke, nah yuk kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau yang memberikan pengertian hikmat bahkan kepada hamba yang menyampaikan. Hanya Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau yang menyampaikan. Hamba Tuhan cuma menjadi hamba yang menyediakan hati, menyediakan pikiran, menyediakan hidup hamba Tuhan untuk menjadi saluran apa yang Tuhan mau sampaikan. Buat teman-teman yang mendengarkan, bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Engkau buka mata telinga rohani kami Tuhan. Boleh kami mendengarkan dan melakukannya. Dan kami semua dirubahkan sama seperti Kristus. Thank you Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Nah, kalau nggak keberatan saudara yang dikasih Tuhan. If you don't mind, if it is possible, turn on your camera. Supaya kita bisa saling melihat. Kita adalah satu fellowship di sini bersama-sama. Amen. Ya, if you don't mind. If it is possible, just turn on your camera. Thank you so much. Oke, nah yuk kita belajar. Hari ini kita masih ada di dalam submission to authority atau pendudukan diri pada otoritas di atas kita. Oke. Nah hari ini saya akan membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama saya akan coba highlight dulu apa yang 3 minggu dan 2 minggu lalu kita sama-sama sampaikan di tempat ini. Apa itu authority. Kemudian di bagian yang kedua saya akan sampaikan 2 cerita dari Alkitab.
supaya kita sama-sama bisa menangkap apa yang Tuhan sampaikan buat kita melalui cerita ini. Dan yang bagian terakhir kita akan sama-sama simpulkan apa yang kita pelajari dari 2 Alkitab itu. Nah, di bagian yang pertama ini saya akan highlight supaya kita punya we are in the same page. Apa yang saya sampaikan 3 minggu yang lalu, kemudian apa yang Pastor Nanda sampaikan 2 minggu yang lalu, kita jadikan satu supaya kita in the same page, oke? Ya, saya akan coba highlight apa itu submission to authority atau penundukan diri pada otoritas di atas kita. Kalau kita dengar penundukan diri di atas kita, biasanya kita langsung pikir, mesti nurut deh sama si ini, mesti denger si inilah, aduh jadi nggak bebas dan lain sebagainya ya. Nah, beberapa minggu yang lalu kita udah sama-sama sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, hari ini kita highlight di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Catat ya, catat supaya kita tahu kita berdasarkan ini. Firman Tuhan bilang begini. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang waktu itu saya bilang sendiri, setiap pemerintah di atas kita, leader, guru, orang tua, itu Tuhan yang tetapkan. Government itu Tuhan yang tetapkan. Ada Tuhan di balik semua itu. Dan ayat kedua dibilang seperti ini. Dan barang siapa melawan pemerintah, hari ini kita akan belajar nih ya. Ia melawan ketetapan Allah dan garis bawahin yang ini nih. Siapa yang melakukannya mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengarnya nggak enak ya. Pasti semua yang ada di sini dengernya nggak enak. Wah, akan mendapatkan hukuman. Tenang dulu, tenang dulu. Justru kita belajar bagaimana kita avoid hukuman ini. Hukuman itu datangnya kadang-kadang kita nggak sadar loh ya. Tapi itu terjadi. Ada hukum tabur tuai. Ada konsekuensi dari kita melawan otoritas itu. Tapi kenapa? Kenapa kita harus tahu Tuhan taruh otoritas itu di atas kita. Oke? Itu highlight kita dari yang saya sampaikan. Nah, Pastor Nanda 2 minggu yang lalu itu sempat ngomong seperti ini dan sangat memberkati saya dan sangat menarik. Ingat teman-teman, Pastor Nanda bilang dia menarik ada garis, ada Tuhan, ada kita. Bagaimana Tuhan menyampaikan cintanya pada kita? Bagaimana kita membalas cinta kita pada Tuhan? Tuhan mencintai kita manusia. Tapi bagaimana kita mencintai Tuhan? Kemudian Tuhan bilang, Tuhan membuat orang lain, your neighbor, sesamamu. Istilahnya Konanda, jadi proksi. Jadi melalui kita mau mencintai Tuhan, kita mencintai sesama. Tuhan mencintai kita, kita mencintai sama. Tuhan kasih caranya. Betul ya? Nah, di dalam submission to others sama. Ada Tuhan, ada kita. Tuhan reign over us, berkuasa atas kita. Nah, bagaimana kita taat sama Tuhan? Kita sering balik, pokoknya saya taat sama Tuhan. Bagaimana taat sama Tuhan? Ya, Tuhan nggak kelihatan. Kadang-kadang kita ngomong doang. Kadang-kadang kita pikir kita taat. Sama, ada Tuhan, ada kita. Tuhan berkuasa atas kita. Bagaimana kita taat sama Tuhan? Tuhan membuat proksi. Ada yang namanya government. Ada yang namanya leaders. Ada yang namanya orang tua. Ada yang namanya teachers. Itu semua proksi. Sehingga kita taat. Kita submit kepada this authority yang ada di atas kita. Sampai sini mengerti semua ya? Nah, jadi kita ada 2 hal yang kita harus tahu. Pemerintah datang dari Tuhan, kita harus taat kalau nggak mendatangkan hukuman. Dan kita harus tahu pemerintah atau whoever otoritas di atas kita adalah proksi yang Tuhan beri. Nah, sekarang kita mau tahu, kita mau belajar, oke? Kita mau belajar. Tantangannya begini nih, ya, dengerin baik-baik nih. Kalau saya tanya kepada kalian semua, ya, kalian mau tanya kepada milenial, tanya kepada anak muda, tanya kepada pasangan muda, tanya kepada seorang istri, tanya kepada murid. Apa sih yang kalian pikirkan kalau punya otoritas yang ada di atas kalian itu? Jawabannya akan berbeda-beda, tapi kira-kira bakal begini. Jadi nggak bebas om. Susah om, jadi mesti nurut. Oh nggak enak om, saya nggak ngerti dia maunya apa. Ya, nanya istri juga, aduh kalau suami gue begini bagaimana gue bisa taat, ya kan. Profesor, ya profesornya kejam begitu, bengis begitu, ya bagaimana gue bisa taat. Ini hal-hal yang sangat masuk akal buat diresponi, ya kan. Padahal firman Tuhan bilang harus taat.
Malahan ada firman Tuhan lagi yang kita belajar, meskipun pemerintah di atas kamu kelihatannya bengis ya. Jadi pertanyaannya, gimana hidup saya bisa bebas? Kalau selalu ada pemerintah, orang tua aja begini, ya, papa mama begini, maunya ya, orang di gereja juga leader begini, maunya banyak segala sesuatu. How can I be free? Gimana kita bisa hidup jadi bebas? Mana enak, malah jadi hidup rasanya terkekang. Nah, oleh karena itu, yuk hari ini kita masuk ke bagian yang kedua. Saya akan bagikan kepada kita 2 cerita. Jadi saya pengen kita benar-benar memahami dan tangkap dari cerita ini. Setuju ya? Tangkap dari cerita ini. Again, saya bilang kalau you have a pen and kertas, yuk catat karena kalian bisa renungkan kembali ya. Apa yang saya mau sampaikan di sini ya? Saya selalu mengatakan seperti ini. Yang Tuhan akan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, melalui saya, yuk kita sama-sama renungkan dan meditasikan ya. Karena apa? Karena saya mau merubah kalian, cuman Kristus, cuman Roh Kudus yang bisa merubah kita semua. Saya cuman bisa mengingatkan dan menyampaikan. Tapi sebagai orang percaya yang baik dan mau belajar, kita renungkan dari apa yang akan kita pelajari cerita ini. Supaya kita tangkap dan kita lihat, wow, kalau ini berbicara sesuatu, mengkonflik kita, harusnya kita mengerti dan kita merubah kehidupan kita. Pengertian kita tentang otoritas dan gaya hidup kita tentang submission to authority, tentang penundukan diri atas otoritas di atas kita. Oke, ya. Cerita yang pertama saya akan ambil dari kisah Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Korah. Yuk buka sama saya. Semoga ada Alkitab di depan kalian ya. Saya akan baca point demi point, tetapi kalian ikutin karena ini menarik sekali, benar-benar menarik sekali, dan supaya kita tahu kita harus belajar apa dari cerita ini dan dari cerita yang kedua. Oke, buka sama-sama Bilangan 16. Bilangan 16. Haleluya. Saya akan baca ayat ke-1 sampai dengan berikutnya ya. Mungkin sampai dengan ayat 30, tapi saya akan lompat-lompat. Jadi saya harap bear with me. Saya akan baca semuanya. Don't worry ya. Don't worry. Saya akan nggak baca semuanya. Cuman kita harus belajar apa yang sangat penting. Oke? Bilangan 16, Numbers 16. Oke? Kalau kalian punya Alkitab bahasa Indonesia, judul di atasnya begini ya, perikopnya. Bilang seperti ini ya. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Oke, saya kasih dulu latar belakangnya. Korah, Datan, dan Abiram ini adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Musa waktu itu keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Oke, mereka dibawa oleh Musa keluar dari Mesir ya, dibebaskan untuk pindah ke tanah perjanjian yaitu Kanaan ya. Dalam perjalanannya teman-teman udah tahu ya, mereka ada yang bersungut-sungut karena keadaannya take very slow. Musa juga udah capek, semua umat Israel juga udah capek, rasanya udah frustasi, rasanya sering terjadi konflik. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, pasal 12, pasal 13, itu gimana bahkan Maryam, saudaranya Musa sendiri, Maryam dan Harun, itu konflik nih sama Musa. Kenapa? Keadaan bikin suatu yang rasanya semua udah frustasi, capek jalan dan lain sebagainya. Terus lagi keinget-inget lagi, di Mesir dulu kayaknya enak ya, kayaknya gue masih tetap bisa makan, ngapain ini sekarang begini, dipimpinnya sama Musa lagi. Kira-kira settingnya, latar belakangnya kayak begitu. Nah, tapi kita akan garis bawahin, kita akan coba lihat, fokus ke dalam sekarang Bilangan 16 ayat yang ke-1. Oke, siap catat ya. Dibilang seperti ini. Nah ya, judulnya pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Oke, saya akan baca. Ikutin ya. Are you still with me ya? Oke. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Jadi ada 3 orang namanya Korah, Datan, dan Abiram. Anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak. Ayat keduanya, melawan Musa. Jadi mereka lagi ngobrol-ngobrol. Dengerin, kalian lihat ke sini dulu. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Awalnya lagi ngobrol-ngobrol, ya kan? Emang udah frustasi semuanya, ya. Emang udah capek semuanya, ya. Memang mungkin udah ada rasa kesel, ada ini gimana sih gitu ya. Tapi mereka memulainya itu ya dari bertiga lagi ngumpul, mungkin dia lagi ngumpul gitu.
Terus mereka ngomong gosip. Biasa kan kita ngomongin bos kita ngomongin leaders kita, ya. Sampai di situ ngomonginnya nggak apa-apa, ya kan. Cerita, mungkin kita curhat dan lain sebagainya. Ya, tiba-tiba, ya dengerin ya baik-baik ya. Tiba-tiba kenapa nih mereka bisa kayak begitu? Karena mereka bilang begini, aduh udah lama nih di dalam perjalanan. Musa nggak tahu tuh mau ngapain aja sih. Kadang-kadang stop, kadang-kadang mesti nungguin tiang api, tiang awan. Kadang-kadang mesti berkemah di sini, nungguin si ini. Kadang-kadang dia kirim pengintai, kita nunggu lama. Segala macam ceritanya kayak gitu. Sampai mereka punya pikir gini, gak beres nih kalau kayak gitu Musa nih. Kayaknya nih kita mesti lawan nih dia nih. Gak bisa kita kayak gitu. Dengar. Mulai dari ngobrol-ngobrol, mulai dari ngopi-ngopi, mulai dari cuman chit-chat doang saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Karena frustasi, karena mereka juga dalam keadaan mungkin stres kayak kita di saat ini. Ya, kita nggak tahu sekolah bagaimana, kita nggak tahu mesti bagaimana, kita nggak tahu masa depan mau gimana. Seringkali kita semua mengalami hal yang kayak begini. Nah, kita kadang-kadang curhat segala macam. Kita curhat tentang ini, tentang itu. Tapi pada waktu kita mulai curhat tentang bos kita, tentang guru kita, tentang pemimpin kita, dan kita mulai, kayaknya nggak bener nih kayak seperti itu. Dengar baik-baik. Yang pertama dikatakan, kita mulai punya bad attitude. Catat, bad attitude. Dengar ya. Kelihatannya bad attitude atau sikap yang kurang baik ini, karakter attitude yang kurang baik ini, ya, untuk mulai kayaknya nggak bener nih begini, ya, itu kelihatannya hal kecil, tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan tadi di rumah bilang apa? Bisa membawa penghukuman bagi kita. Dengerin, saya ulangin. Kelihatannya mulai dari hal yang kecil. Ini mulai dari hal yang kecil kok, ngobrol-ngobrol bertiga. Tetapi kelihatannya kecil ini karena mereka punya bad attitude, mereka mulai memasukkan celah bisa mendatangkan hukuman pada diri mereka sendiri. Ini firman. Jadi gejalanya begini, kita mesti tahu nih. Apakah saya orang suka pemberontak? Dengar ya. Apakah sekarang saya orang yang gak submit? Ya, kita kan mesti tahu. Kalau enggak kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini Om Ferdi, Konanda ngomong submission to authority segala macam. Enggak. Saya submit, disuruh ini, saya ini, disuruh ini, saya ini. Nah, kita kan mau belajar sama-sama supaya kita jelas, supaya kita dapat from a very broad perspective kita bisa melihat. Terutama bisa ngelihat diri kita sendiri dulu. Apa gejala pertama? Gejala pertama adalah this bad attitude. Bad attitude dalam hidup kita, kita mulai tidak puas. Awal mulanya ngobrol. Awal mulanya gosip. Awal mulanya sama-sama nih, ya bersama-sama ngomongin atas. Kita bukan ngomong gosip tentang teman dulu, jangan sampai situ dulu. Kita ngomong tentang this authority, proxy yang tadi Konanda cerita. Apakah itu leaders kita, apakah orang tua kita, ya, apakah segala macam, kita mulai itu. Nah, this bad attitude kelihatannya sangat kecil, sangat simple, sangat harmless, ya, tapi bisa mendatangkan penghukuman. Makanya Tuhan tadi di dalam Roma 13 itu dari awal-awal Tuhan bilang, jangan melawan ketetapan pemerintah, ialah melawan ketetapan Allah. Itu bisa mendatangkan hukuman. Wow. Jadi kalau gitu we take it seriously. Oke? Tapi jangan salah dulu. Saya nggak mau isi khotbah atau firman Tuhan yang dibagikan itu berdasarkan menakut-nakuti. Enggak, saya nggak mau. Ini bukan menakut-nakuti. Ini kita mau tahu, cek diri kita. Kalau begitu, gimana kita merubahnya supaya tidak terjadi penghukuman? Apa tuh penghukuman? Nanti kita lihat ya. Apa itu penghukuman? Ya, yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang terjadi pada Korah, Datan dan Abiram. Ya, oke. Ayat yang pertama bilang seperti itu. Terus ayat kedua, dengerin. Masih lihat Alkitab lagi. Ayat kedua bilang gini. Untuk memberontak melawan Musa, kemudian secara cepat, ya, dari 3 orang, ya, beserta 250 orang Israel, pemimpin umat, yaitu orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang kenamaan. Lihat nih, ketidaktaatan pada leaders, pada otoritas, ketidaktaatan, ya, tidak mau submit kepada atasan, itu benih yang cepat banget menyebarnya. Kenapa? Karena berasalnya dari si iblis. Iblis, ingat 2 minggu lalu saya bilang, iblis waktu mau dosa pertama jatuh itu adalah waktu iblis dibuang ke dunia karena dia tidak mau submit kepada Tuhan. Itu benih yang ditaruh. Itu cepat, itu virus.
Itu virus. Bayangin, dari 3 orang ngobrol-ngobrol dalam waktu singkat, ada 250 orang juga yang mau memberontak. Kenapa? Ya, padahal kalau kita lihat 250-250-nya pemimpin. Orang-orang yang sebenarnya pemimpin di bawah Musa. Wah, ini gara-garanya tidak submit kepada authority itu udah kayak api menyala, bet gitu ya. Kenapa? Saatnya lagi orang pada frustasi, mungkin ada yang jengkel dengan keadaan yang berbagai-bagai ya. Ini dalam konteks ini karena mereka dibawa keluar oleh Musa dari Mesir, jadi mereka masih ingat mang lalu lah, belum sampai-sampai lah, lama lah, segala macam saudara kasih Tuhan. Nah, kita sering kayak begitu nih. Kita sering kayak begitu ya. Waktu kita ada dalam satu komunitas, di dalam sekolah atau lama, segala macam ya. Nanti kita bahas satu-satu. Tapi saya supaya kita bisa go flow-nya enak, saya akan terangkan dulu apa yang terjadi. Sangat viral bisa terjadi, sangat merambat dengan cepat. Kenapa? Dengar ya, bisa mempengaruhi sampai 300 sampai 250 pemimpin lainnya. Gejala yang kedua, dengar ya. Tadi gejala pertama kita punya bad attitude. Gejala kedua, kenapa mereka bisa rame-rame seperti itu? Waktu rame-rame seperti itu, mereka mulai yakin bahwa mereka benar. Ingat gejala kedua, catat. Yakin bahwa gua bener. Keyakinan bahwa kita bener yang seperti ini bisa membawa penghukuman kepada diri sendiri ya. Dengan cepat merambat. Kenapa? Karena begitu ngomong sama temen, sering kan kita begitu nih, sebel sama si leaders kita yang ini, sama pemimpin kita yang ini, kita sebel gitu. Waktu ngomong teman itu, iya bener dia bener begitu. Waktu ngomong lagi, tuh kan bener kan, gue juga dengar dari si ini. Memang dia begitu kan waktu itu, ingat gak? Waktu itu tuh yang dia ngomong seperti itu. Dia kan begini-begini, iya bener. Dia tuh gak bisa apa-apa, pemimpin kita ini, leader kita ini gak bisa apa-apa sebenarnya. Bener gak? Oh iya loh, gue juga gitu. Dengar ya, merambat dengan cepat. Karena corporate, akhirnya mereka yakin, bener nih. Ya, kayaknya memang ini bener nih. Pemimpin begini memang gak bener nih. Pemimpin gini pasti salah. Pemimpin gini mah, wah gak beres nih kayak begini. Dengar, gejala kedua kalau kita udah mulai kayak begitu nih dalam hidup kita nih ya dengerin yang ada di sini termasuk saya ya. Kita kan sering nih ya kepada orang tua ya. Kepada orang tua kita juga sering begitu loh, bukan kepada orang tuanya. Waktu sama teman gitu, abis mami gua begini ya, papa gua begini, nggak benar begitu. Kalau begitu kan kita mesti lawan kan. Terus temennya iya lu, papa gua juga begini, mama gua juga begini lu. Emang semua, wah jadi kita merasa iya nih bener nih, udah. Papa gue mah cerewet banget, mama gue cerewet banget. Aduh ngapain diladenin gitu. Ih sama lu, orang tua gue juga begitu. Makanya gue malas banget kalau dengerin dia. Kalau dia telepon, kalau dia ngomongin gue, dia nasihin, malas banget gue. Berasa kita bener. Dengar baik-baik. Kalau itu gejala kita seperti itu, firman Tuhan bilang itu bisa mendatangkan hukuman pada kita. Lihat ya, kelihatannya sepele ya. Tapi kita lihat terus, dengar baik-baik. Ayat 3, kita lihat lagi saudaraku. Dicatat nih ya. Karena saya mau kita nih jadi buat assess diri kita sendiri. Kayak dokter, kita cek diri kita sendiri ya. Ini sih virtual counseling, virtual sermon. Tetapi di masing-masing saya mau kita untuk mengecek. Is it me? Is it me kayak begini? Yuk gimana nanti kita avoidnya. Kalau nggak bahaya nih bisa mendatangkan hukuman. Ayat ketiga, very fast. Lihat ya, ayat ketiga. Semua punya Alkitab kan? Semua punya Alkitab kan? Jadi bisa baca ya. Kalau yang nggak baca, dengerin baik-baik saya aja. Oke, begini nih ya. Ayat ketiga. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata keduanya. Dengar ya. Wah, perkataannya nih perkataan yang sangat tajam, tapi itu kita banget. Ini nih, bilang begini nih. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Ya, segenap umat ini adalah orang kudus dan Tuhan ada di tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Nah, mereka nih si Korah, Datan dan Abiram ngomong begini. Cukup udah gini bisa. Udah enough is enough ya. Bahasa kitanya gini nih ya. Wah, gua nggak bisa nih kalau diginiin. Nggak bisa nih gua kalau diginiin. Udah cukup dah, udah ya. Udah cukup dia. Ini udah keterlaluan nih ya. Leader kayak begini udah keterlaluan nih ya. Ini begini nih, dia ngomong begitu. Firman Tuhan nih ayat 3 nih. Dibilang gini, sekarang cukuplah ini ya. Bahasa kitanya gitu. Ini udah keterlaluan nih kalau gini. Kalau kayak yang dulu-dulu sih masih oke lah. Kalau kayak yang ini gua bisa terima lah. Yang begini nggak bisa nih. Orang tua yang kayak gini nggak bisa. Aduh, om tante nggak ngerti sih. Papa mama saya nih bukan seperti yang baik-baik. Dia kayak begini nggak bisa om, ya kan? Leader saya nih om. Bukannya saya nggak ngerti pikiran dia. Sama Abiram, Korah juga ngomong gitu. Gua nggak ngerti pikirannya si Musa. Pikiran Musa ini apa sih maksudnya?
Kita sering nggak begitu? Ya kepada leader kita bilang gini, gue udah nggak ngerti lagi dah. Ya, ini mau dikemanain gue udah nggak ngerti dah, nggak tahu dah. Ini udah cukup dah begini, udah nggak bisa lagi. Kalau begini gue nggak bisa dah. Sering nggak kita begitu? Itu gejala. Saya mau bilang firman Tuhan bilang itu gejala. Gejala apa? Terjadi pemberontakan dan inilah yang iblis mau lakukan. Dengar ya, dengar baik-baik. Karena iblis mau menghancurkan kita semua. Untuk itu dibikin kita punya sifat memberontak. Memang pada waktu keadaannya, pada waktu situasinya, kita bisa pikir gini, tapi emang gak enak om. Makanya saya bilang, ini saya lagi bukan mau nakut-nakutin. Gimana kita avoid ini, supaya kita bisa benar-benar bebas. We have authority, tapi kita benar-benar bebas. Nanti kita belajar. Tapi dari kita sekarang dengerin dulu. Inilah gejala kita itu melakukan seperti itu. Yang kita alamin sekarang seperti ini nih. Ya pokoknya nggak bisa nih yang begini. Mulai memberontak. Oke? Itu gejala ketiga. Apa dikatakan? Sudah cukup. Mulai bikin judgment. Ya kan? Kita sering gitu. Nggak bisa deh kalau gini. Quit aja deh gue. Nggak bisa deh kayak gini. Loh. Padahal Tuhan yang taruh loh. Tuhan yang taruh. Kenapa dia Pak? Tuhan paling tahu untuk membentuk kamu harus ada orang ini di atas kamu. Tuhan yang paling tahu untuk bentuk kamu supaya jadi. Memang harus orang tua kamu tuh begitu. Om enak aja ngomong begitu om. Gak tahu papa mama saya abusive dan lain sebagainya. Tahu banyak leader yang abusive. Orang tua yang abusive. Company yang abusive banyak. Tapi pemberontakan itu yang jangan kita lakukan. Ini yang saya mau pesan. Ya. Jangan kita punya sifat bad attitude untuk mulai memberontak. Itu yang jangan. Kita harus tetap punya sifat untuk submit. Kenapa? Nanti kita belajar di cerita yang kedua. Oke? Saya masih lanjut dulu. Oke? Loncat ya. Nah, kemudian Musa udah didatengin ada Korah, Datan dan Abiram. Akhirnya Musa begini. Oke deh. Musa berdoa, dia bilang, "Oke deh gini. Oke, jadi lu maunya apa?" Nah, dengar baik-baik. Waktu lu maunya apa? Musa manggil, kalau kita lihat lucu banget loh. Musa manggil Korah sendiri, manggil Datan sama Abiram sendiri. Ternyata orang memberontak itu motivasinya tuh beda-beda. Kita mau belajar supaya kalian tahu kita nih termasuk motivasi yang mana nih mau memberontak kayak gini. Oke, kita lihat dulu ayat yang ke-9 dan 10. Oke, ada dua motivasi yang kita pelajari dari Korah, Datan dan Abiram. Yang pertama, Musa mulai manggil Korah dulu. Lucu, dipisahin. Waktunya pisah, tempatnya pisah, dipanggil satu-satu. Karena Musa tahu, Musa orang berhikmat tahu. Gue pengen tahu lu kenapa sebenarnya. Dibilang begini, ayat 9, ya kan? Ayat 9, oke? Ayat 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, jadi ngomongnya sama kepada Korah ya, ayat 9. Belum cukupkah bagi kamu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel, umat Israel untuk diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan kemah suci dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Ayat 10, pergaris bawahi. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama dengan saudaramu Bani Lewi, dan sekarang kamu mau menuntut pangkat imam lagi? Nah, Musa bilang gini sama Korah. Korah. Lu udah dikasih tugas, udah dikasih berkat, udah dikasih kemampuan, udah dikasih talenta ini, udah dikasih kesanggupan ini, udah dikasih ini. Udah Tuhan udah berikan semua yang memang bagian kamu udah diberikan. Sekarang lu mau jadi imam. Kenapa? Karena Korah kan mau melawan si Musa kan. Seolah-olah bilang gini. Korah bilang gini, Musa tuh gak tahu apa-apa ya. Jadi imam gak tahu apa-apa. Gua tahu caranya nih. Dia tahu caranya seolah-olah mau pakai itu tuh insen dupa gitu ya, wangi-wangian untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, mau jadi imam bagi dia, mau bisa seolah-olah kayak tahu tugasnya imam. Kita sering begitu loh. Kita punya leader, gue juga tahu harus begini. Malah kita bilang harusnya kan begini kau leader, harusnya kan begini. Sama Korah juga gitu. Musa bilang gini, lu udah punya bagian sendiri, udah punya panggilan sendiri, udah punya tugas sendiri. Ya udah, yang hal ini serahin sama leader lu, gitu kan ya. Kenapa lu juga mau jadi imam? Motivasi Korah apa? Motivasi Korah adalah mau seolah-olah bisa menjabat seperti yang otoritas ada di atas dia. Dengerin lu, kita kadang-kadang begitu. Ini mah dia nggak ngerti, ini harusnya kan gini, harusnya kan gitu. Itu awal pemberontakan yang bisa mendatangkan hukuman pada diri sendiri. Ngerti ya? Catat nih, motivasi Korah seperti itu. Om, oke ya, kalian akan bilang begini. Om, saya nggak begitu om. Saya nggak pengen ambil jabatan dia. Kita waktu bilang,
gue udah nggak bisa nih, udah nggak tahan lagi nih. Itu kan seolah kita bilang, gue lebih tahu caranya, harusnya begini. Ya, karena pengalaman kita, mungkin karena kita lebih hebat, kita lebih pinter, mungkin kita lebih ada umur kita lebih daripada pemimpin kita, banyak loh ya. Pemimpin tidak hormat pada pemimpinnya karena pemimpinnya lebih muda, banyak ya kan. Saya pernah ngalamin dulu ya seperti itu ya. Memang itu sulit buat seperti itu. Tapi submission itu nggak lihat siapa umur berapa, pendidikannya apa, kemampuannya apa, enggak. Itu ditaruh Tuhan ya. Motivasi Korah adalah motivasi yang mau mengambil jabatan. Istilah gini, Om saya nggak mau ngambil jabatan Om. Siapa bilang? Kita bilang dia nggak bisa, seolah-olah kita tahu jabatan dia. Orang dia ditaruh sama Tuhan, ya udah ikutin aja. Salah kita aja ngomong, ya kan? Kita ngomong dengan baik-baik, bukan sifatnya memberontak, ya kan? Korah begitu, oke? Dengar baik-baik. Datan sama Abiram dipanggil di tempat lain terpisah. Ini dua spektrum berbeda. Datan sama Abiram kelihatannya sepele, tapi ini pun pemberontakan. Catat ya, saya mau kita semua catat. Oke, buka sama saya. Buka sama-sama ya. Kemudian Musa memanggil ayat 12. I pray, saya berdoa dan saya sendiri berdoa buat kita semua, kita diberikan satu conviction, pengertian juga, revelation, understanding, dan mau meditate ini supaya kita tahu, wow, in this motivation range ini bahaya banget ya kalau gue berontak model-model kayak begini. Bisa mendatangkan penghukuman. Ayat 12, saya baca buat kita semua. Tadi Korah udah dipanggil, ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tapi jawab mereka, kami gak mau datang. Wah, dipanggil sama Musa, bukan karena urusan Korah soal jabatan, enggak. Dipanggil sama Musa, tapi mereka jawabnya gini, kami gak mau datang. Kelihatannya sepele ya, gak mau. Pokoknya gak mau aja. Gak mau. Excuse-nya cuma gak mau. Kenapa gini? Gak tahu. Pokoknya gak mau aja. Kenapa gini? Enggak, pokoknya nggak mau. Jangan telat ya. Kalau bisa datang on time. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Lakukan ini, pokoknya nggak mau. Gini. Yuk kita sama-sama lakukan ini. Enggak, pokoknya nggak mau. Ini bukan sekali loh, ya. Kita lihat di ayat 14. Ayat 14 saya baca. Ayat 13 saya kalau baca udah panjang lebar, nanti teman-teman baca sendiri. Tapi ayat 14 saya mau kalian tahu dua kali kalimat ini yang very simple, very lame kelihatannya, tapi dicatat dua kali dalam kitab. Di situ mendatangkan penghukuman. Dengar ya. Ayat 14. Sungguh engkau membawa kami negeri yang berlimpah susu dan madunya atau memberi kepada kami ladang-ladang kebun anggur sebagai milik pusaka. Ini Datan sama Eliab ngomong gini. Masa engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Pokoknya nggak mau aja. Join ya. Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Pokoknya nggak mau aja. Nggak mau aja. Sering nggak kita gitu? Halo? Saling nggak kita sama leader gitu? Ya pokoknya nggak mau aja. Disuruh kita nggak mau aja. Ya ngapain? Nggak buat apa? Nggak bagus, nggak ada gunanya. What's in it for me? Nggak mau aja. Just because. Nggak mau. Saya mau bilangin ya. Ada dua titik ekstrim. Ini mau rebut jabatan. Dalam konteks tadi lebih ngerti, so tahu, so pinter. Ini ekstrimnya kelihatannya lame banget nih di ekstrim ini. Nggak mau aja. Itu memberontak. Saya mau bilangin loh. Ini bukan saya ngomong. Ini firman Tuhan. Ya, itu memberontak. Ya pemimpin waktu menyampaikan sesuatu kelihatannya memang kayak gak masuk akal, emang bener bisa jadi ya, tapi sampai mau disuruh datang aja nggak mau deh. Pakai ini ya, ini pakai ini deh, pakai ini. Yang penting bukan melawan Tuhan ya. Firman Tuhan kadang-kadang kita di gereja kita menyampaikan, yuk kita sama-sama baca Alkitab, yuk kita disiplin yuk kita punya saat teduh sama Tuhan, yuk kita sama-sama rajin kita disiplin berdoa, yuk kita sama-sama masuk kubu doa, yuk kita sama-sama begini. Nggak mau aja. Halo, kedengeran? Sering nggak kita begitu? Sering kita begitu, ya. Dan ini bisa mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Saya nggak bercanda loh. Saya lagi nggak nakut-nakutin loh, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sering kali kita seperti itu ya. Terus apa yang terjadi dengan mereka, ya? Saya habisin di cerita yang pertama ini. Cerita pertama harus habis. Oke, kita buka sekarang, ya. Ayat 31. Oke deh. Jadi Korah, Datan, Abiram dan 250 orang lainnya, ya, dikumpulin sama Musa. Musa bilang begini. Oke deh ya. Kalau lu bener nih, ya, boleh-boleh berontak begitu, ya. Lu bakal hidup akan aman. Nanti lu meninggalnya sama seperti orang lain. Meninggal aman, meninggalnya relax, dan lain sebagainya. Tapi, kalau lu gara-gara berontak gini dan Tuhan marah nih ya, lu bakal lihat nih Tuhan akan lakukan hal yang lu gak pernah pikir sebelumnya. Dengar baik-baik ya.
Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-30 30 dan 31. Saya akan baca buat teman-teman. Di cerita pertama ini saya habisin di sini, tapi kalian mesti mengerti. Ini dia kenapa dibilang jangan lawan pemerintah yang dari Tuhan, sebab itu mendatangkan penghukuman. Ayat 30 seperti ini. Tapi jika Tuhan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, tanah akan membuka mulutnya, menelan mereka beserta semua kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang ini telah menista Tuhan. Ayat 31, dengerin. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, Musa, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, dengan semua orang yang ada pada Korah, dengan segala harta milik mereka. Dengerin, hukuman Tuhan cuman karena kelihatannya memberontak melawan otoritas, harta, hidup, keluarga, masa depan, kehidupan kita ditelan sama bumi. Kita kalau melawan otoritas, rasanya nggak akan ada yang subur dalam hidup kita. Itu penghukuman dalam hidup kita. Hati-hati. Saya mau bilang hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti. Kembali bukan menakut-nakutin. Ya, tapi ada satu konsekuensinya ya. Belajar dari Korah, submit to authority. Kenapa? Di Korah dan Datan dan Abiram ada 3 hal yang harus kita tangkap, yaitu mereka itu self-will, pride, rebel. Maunya, bangga sama pokoknya gue bisa seperti ini, dan memberontak. Kelihatan kalimatnya big ya, tapi yuk kita cek, jangan-jangan kita begitu loh. Cerita yang kedua. Oke, cerita yang kedua. This is the beauty of it. Bagaimana to avoid hukuman atas hidup kita ya. Kenapa sih Tuhan taruh orang-orang otoritas di atas kita? Emang Tuhan gak ada gawe? No. Sebab ini sebabnya ya. Otoritas di atas kita itu bukan seperti yang selama ini kita pelajarin. Yang penting taat deh. Ngerti yang penting taat deh. Susah, kadang-kadang kita jadi berontaknya di dalam. Nah, waktu kita tahu ini, 3 minggu lalu saya udah sampaikan ini. Cuman saya mau bagikan ini supaya kita into detail. Supaya kita merasa wow, lega. Punya otoritas tapi kita bisa lega dalam hidup kita. Oke, ya. Tuhan taruh itu supaya kita sama seperti Kristus. Gimana Pak Ferdi mau menjadi, aku Tuhan, setiap kali kita berdoa, saya mau jadi sama seperti Kristus. Nih, Ferdi nih, gimana mau sama seperti Kristus? Konanda, Cimorin, kita bilang, Tuhan aku mau sama seperti Kristus. Kalian tuh leader, kita semua, kita gembala pembina sampaikan, kita harus hidup sama seperti Kristus. Hidup gimana? Ya, yang dalam kehidupan sehari-harinya itu ya salah. Kita ngomong integritas, tapi kan dibagi-bagi. Ada honesty, ada humility, nanti kita belajar. Nah, saat ini kita lagi belajar tentang submission to authority, yaitu apa? Kristus Yesus. Ya, saya highlight ya. Cerita kedua. Ingat 3 minggu yang saya bilang, 30 tahun Tuhan Yesus itu, firman Tuhan bilang, ada di bawah asuhan orang tuanya. 30 tahun loh sebelum dia mulai melayani. Artinya apa? Yesus biasa umur-umur kalian. 17, 18, bisa capek. Bisa lagi main sama teman-temannya. Bisa lagi nggak kepengen ngebantuin orang. Bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang dicatat oleh firman Tuhan ya, Yesus Allah loh, Tuhan loh. Tapi dia ada di dalam asuhan orang tuanya. Dia taat pada orang tuanya. Sampai ingat pada waktu Yesus umur 12, dia ada di bait Allah, orang tuanya pulang ke kampungnya, tengahnya, mana Yesus? Balik lagi, dia bilang, Yesus mesti pulang dong. Memang Yesus bilang gini, ibu nggak tahu aku harus ada di rumah Bapak. Boleh, ngomongan boleh, kita juga boleh. Boleh, kita ngomong boleh. Tapi Yesus nggak bilang, karena aku Tuhan dan Mama tahu aku harus hidup di sini. Mind your own business. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Enggak, Yesus pulang sama orang tuanya, ya kan? Ya. Kemudian apa lagi dalam peristiwa pelayanan Yesus, kehidupan Yesus selama 30 tahun? Lihat ya, dibilang seperti ini ya. Dalam pelayanan, ingat waktu Yesus merubah air menjadi anggur, ingat ya, mamanya bilang gini, ibunya bilang begini, Yesus rubah deh air jadi anggur, ya kan? Mereka udah kurang anggur nih dalam perkawinan di Kana, ya kan? Yesus bilang begini, ibu, ini belum waktunya. Tapi Yesus gak bilang gini, belum waktunya, udahlah, gue lebih tahu lah, udah, mama gak ngerti apa-apa, pemimpin gak tahu apa-apa, orang tua gak tahu apa-apa, boleh bilang, wah ini belum waktunya nih. Tapi abis gitu, Yesus suruh pelayan-pelayan, ambil, tong, ambil nih ya. Tak cuangin air. Itu artinya apa? Taat sama otoritas. Wow. Mau seperti Yesus. Yesus tuh Tuhan. Yesus tuh Allah. Yesus tuh sanggup. Selama pelayanannya, Yesus taat pada otoritas kepada orang tuanya. Yesus pada pemerintah. Yesus bilang begini.
Lihat mata uang, ini ada gambar siapa? Gambar kaisar, bayar. Yang miliknya pemerintah bayar. Yesus ngomong gitu loh. Yang pajak bayar sama pemerintah Yesus. Taat pada otoritas, pada orang tua Yesus. Taat pada Yesus kan juga mungkin dulu punya teacher, punya guru, punya ini, dia taat, saudaraku. Sampai buktinya sama orang Farisi. Kalau ingat yang waktu saya udah bilang, Yesus ngomong sama orang Farisi begini loh ya. Turutin apa yang mereka katakan, yang mereka ajarkan, turutin. Cuma jangan ikuti perbuatannya. Tapi artinya apa? Taat, yang mereka ngomong benar tuh, yang benar ya taat. Lakukannya jangan, karena apa? Mereka melakukannya hipokrit, itu salah. Tapi yang orang Farisi ajarin, taat loh. Wow. Kalau kalian dan saya mau ngomong kita mau hidup seperti Kristus, taat seperti Kristus. Oke? Nah, sebenarnya sekalian, Om, gampang, itu Kristus. No. 30 tahun Tuhan belum mulai melayani tetap taat. Kalian umur berapa sekarang? 20, 21, 22, 25, 27, ya. Masih di bawah 30 kan semuanya kan? Yuk kita mau belajar taat yuk. Kenapa? Karena ketaatan seperti Kristus. Nah, ini kuncinya. Are you still there? Are you gonna be excited after this? After denger ini, ya. Denger ini. Semua kita yang rasanya tadi saya mau bilang, ya. Ya, berasa nggak bebas lah, disuruh-suruh lah, diatur-atur lah, jadi berasa nggak bebas lah. Sekarang lihat, ini ayat kunci kenapa kita mesti taat. Dengar baik-baik. Nah, saya minta kita semua pay attention on this. Buka sama saya, ya. Ibrani 5 ayat 7, ya. Ibrani 5 ayat 7. By the way, Yesus itu dibilang ketaatannya, kita udah nggak usah ngomong panjang lebar. Di cerita kedua ini, saya gabungkan semua kejadian Tuhan Yesus bahwa dia taat sampai mati. Orang insan berintegritas, the man of integrity, yang taat sampai matinya itu Kristus. Kalau kalian mau belajar seperti Kristus itu taat. Om, gak enak om. Emang gak enak? Om, susah om. Emang susah. Tapi waktu taat, ada satu. Dengar ya. Reward. Amazingly yang kalian gak pernah dengar akan terjadi. The power of submission. This is the power of submission. Kenapa Kristus bisa seperti ini? Kalau Kristus bisa seperti ini, kita juga bisa seperti ini. Ada power of submission. You will see and you will be amazed what is the power of submission. Buka sama saya. Ibrani 5 ayat 7. Saya minta setelah ini kalau bisa Pastor Nanda tolong siapin bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggrisnya is more powerful. Oke? Saya akan baca bahasa Indonesianya, tapi kalian baca bahasa Inggrisnya ya. Ibrani 5 ayat ke-7. Oke. Haleluya. 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 Ibrani 5, Hebrew 5. Oke, ayat ke-7 ya. Saya akan baca seperti ini. Nanda, you ready? Nanda, you ready? In English? NIV please. NIV English. Oke. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa Yesus dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia, Bapaknya, yang sanggup menyelamatkannya. Bayangin sama Bapaknya, sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bayangin ya, Yesus didengarkan doanya, permintaannya, harapannya. Itu karena kesalehannya. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. I invite Konada to read in English. In NIV. Thank you. Loud and clear. Yes. Okay. Listen. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. He was heard because of his reverent submission. Apa itu reverent? Kalau Anda paling tahu Inggrisnya. Apa itu reverent? Apa artinya reverent? Respect, deep respect. Am I right? Oke, ya. Yesus didengar doanya dan permohonannya dan permintaannya didengar because of his reverent submission. Wow. 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 The power of submission. When you submit, kelihatannya nggak enak, but there is power. Doa pasti didengar. Wow, saya ulangin. Ini firman. Dalam hidupnya, dibilang in Jesus life. Bahasa Indonesia, dalam hidupnya selama Yesus hidup.
Dia tuh doanya selalu didengar Tuhan. Kenapa? Karena his reverent submission. Itu taat. Kelihatannya nggak enak. Ditaruh di atas kita bos, leader yang ngeyel, yang ngaco, yang belagu, yang bodoh. Ya, saya nggak bilang saya sebagai leader Peter, enggak. Tapi kalian ditaruh karena taat aja, taat. Karena apa? Reverent submission, respect, taat. Karena ada power. Jadi kita bukan cuma taat karena ya udahlah pokoknya taat aja. Enggak, jangan loh. Kita jangan mau lihat kayak gitu loh. Kita taat sebab kita tahu ada power di dalam submission. Yang setuju begini. Saya mau kita ngerti ini. Saya mau kita semua ngerti ini. Yesus, yang setuju begini. Yang setuju begini. Ya, yang setuju begini. Atau kasih tanda tangan, reaction, tanda tangan. Ya. Reverent submission akan menghasilkan a power. Dengerin. Kenapa doa kita nggak didengar? Dengerin anak muda yang ada di sini. Kenapa kadang-kadang doa kita, ingat yang waktu minggu lalu Musa, Miriam sama Harun tiba-tiba kusta harus diasingkan selama seminggu. Kenapa ada delay? Kenapa doa kita ada delay? Saya nggak bercanda, ini Alkitab. Cek, meditasikan. Kenapa kalau kita berdoa rasanya ketunda-tunda, hidup kita ketunda-tunda, ya mau kita sebenarnya rindu punya impian umur segini udah mesti begini ketunda. Kenapa ya? Kayaknya nggak doa nggak dijawab. Padahal udah berdoa, padahal udah kayaknya udah belajar percaya. Jangan-jangan integrity ini, jangan-jangan submission ini yang menjadi halangan kita. Kita orangnya nggak mau submit. That's the reason why tidak pernah didengar doa kita. Enggak om, saya nggak submit tuh, saya sering ngeyel-ngeyel didengar. Tuhan, lu melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang akan mendatangkan hukuman sama seperti Korah. Lihat aja, kelihatannya menang. Gua ngapain ikutin Overdi, ikutin Konanda, ikutin ketua, ikutin koordinator, ikutin leader di gereja, ikutin guru. Ngapain gua bisa? Korah kan begitu. Ngapain gua lebih pintar, gua lebih tahu. Akan mendatangkan hukuman, nggak bakal lari. Either harta kamu, either keluarga kamu ditelan sama bumi. Ketahan. Dengar nih, saya mau bilang nih. Korah karena nggak submit, hartanya, keluarganya ditelan sama bumi. Ketelan, kehisap. Nggak bisa apa-apa. Kelihatannya menang ya. Oh hebat, bisa ngumpul 250. Sama, kita bener kok. Kelihatannya kayak gitu. Tapi firman Tuhan nggak pernah gagal. Ketelan sama bumi. Dengar ya. Yesus taat. Doanya didengar. Dengar ya. Minggu depan kita masuk Jumat Agung, hari Jumat, Minggu kebangkitan Tuhan Yesus ya, Paskah. Apa? Yesus taat, doanya didengar. Yesus taat, bumi tidak bisa menahan dia. Udah dikubur, dilepaskan lagi. Wow! Harta, kebajikan yang rasanya dicuri oleh iblis. Kalau kita taat sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, takutlah akan Tuhan, takluklah akan Tuhan, iblis lari daripada kamu. Yesus ditaruh di kubur. Bumi nggak bisa telan, dilepas sama bumi. Saudara dan saya, kalau berasa, kenapa ya doa gue nggak pernah didengar ya? Kayaknya gue pengen berdoa buat ini, buat pasangan hidup, kayaknya lama, kedelay, kayak nggak ada ini. Belajar taat, ada power in submission. Saya mau percaya, ini firman Tuhan. Makanya, kenapa kalian ada orang tua? Dengar, nah kita balik kepada Konanda. Kenapa ada proxy, ada orang tua, ada government, ada leaders, supaya kita belajar taat seperti Kristus. Kenapa? Inilah menjawab pertanyaan tadi saya. Saya akan akhiri dengan ini. Dengar baik-baik. Dengerin ya. Om, nggak bisa bebas dong om. Om, diatur-atur dong om. Saya nggak enak om, begini. Kamu mau jadi Korah atau mau jadi Yesus? Korah mati di telan bumi. Abis, semuanya abis. Kelihatannya menang, abis. Yesus kelihatannya kalah, tapi menang. Mau jadi siapa? The choice is yours. Mau jadi siapa? Om nggak enak, om ada guru, ada leader mesti di bawah ini. Saya lebih ngerti. Saya mau kasih kesaksian. Tante Ami. Tante Ami, waktu kecil dia punya keluarga yang waktu itu masih seumuran dia, kira-kira 3 orang lah cewek ya, ada di bawah 1, 2, 3, 4 orang cewek ada di bawah dia, ada bersama-sama dengan siblingsnya ya, yang seumuran ya. Itu papa tante kami dari Cungko, jadi cukup mendidiknya secara saya nggak ngomong militer lah, tapi keras ya. Jadi orang kolot, orang tua zaman dulu dan lain sebagainya. Mau namanya nyuruh, mau namanya kalau misalnya lagi katakanlah menghukum mereka, itu pokoknya angkat kursi, mesti angkat kursi gitu. Pojok angkat kursi. Nah, bisa jadi cicinya atau saudaranya lain, saudara siblingsnya tante Ami, itu nggak berontak gitu, nggak mau gini. Ayo situ, mesti begitu ya. Tante Ami ya disuruh angkat kursi, dia taat aja, ya udah angkat aja. Ya.
Gak boleh begini, masuk gini. Dia taat aja, taat. Gak ngerti, sebel, kesel mungkin, sedih ya. Ini papa kenapa kolot banget ya kan? Kayak gak ngertiin banget ya. Tapi taat aja. Karena ketaatannya. Apa yang Tante Ami minta? Zaman dulu keluarga Tante Ami itu. Ya karena orang tuanya katakanlah yang seperti itulah ya, artinya masih orang zaman dulu dan lain sebagainya. Mau jalan-jalan sama kemana, sama temen-temennya apa segala macam ya. Saudara-saudara misalnya bilang, "Pak, mau pergi gini, gak bisa, gak boleh." Gitu. Mau pergi ini sama temen begini, gak bisa. Mau ke pesta gini, gak bisa. Mau sekolah keluar, gak. Tapi Tante Ami yang taat. Minta ini boleh. Mau pergi ke situ boleh, mau pergi ke sini boleh. Sekolah luar negeri ya, kita bukan berasal dari keluarga yang kaya, bukan kayak kalian anak katakanlah yang keluarga berada, enggak ya, ngumpulin duit juga pun buat sekolah luar negeri itu jauh bisa diangan-angan, nggak mungkin rasanya ya. Tapi karena ketaatan itu Tuhan berikan kebebasan, kemudahan, freedom. Dan semua itu terjadi cuma karena taat. The power of submission. Yang mengerti katakan amin. Nggak enak guys, submission itu nggak enak. Tapi ada power. Kristus buktinya. Ya. Kesimpulannya. Saudara yang kasih Tuhan, teman-teman yang kasih Tuhan. Ya. Kita mau jadi hidup seperti siapa? Ya. Korah yang memberontak, hal kelihatannya kecil, tapi mendatangkan hukuman. Atau taat. Kelihatannya nggak enak, tertekan, harus nurut. Tetapi inilah the real freedom. Tuhan Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Sebab apa? Enak dan ringan. Wow, ini kuk. Ada otoritas di bawah Om Ferdi lah. Om Ferdi juga nggak jago-jago banget, Tante Ami ya. Nggak jago-jago banget kita ya. Sebagai leader, kalian punya leader nggak jago-jago. Bukan orang hebat, nggak dokter, nggak PhD, nggak hebat-hebat banget. Bukan orang super sukses, enggak. Tapi ditaruh Tuhan buat jadi otoritas. Toh yang kita ajarkan kepada kalian ada, yuk firman Tuhan, yuk disiplin. Yuk, ini bukan yang artinya, wah mesti makan racun. Enggak kan. Yuk baca firman Tuhan, disiplin. Ayo kita sama-sama punya saat teduh. Yuk kita sama kalau memuji dan menyembah. Serius yuk kita ajarin. Itu otoritas kayak gitu kan. Ayo kita sama-sama berdoa. Yuk kita nyalain kamera. Tadi kan siapa Datan cuma bilang, nggak mau. Nggak mau aja. Pokoknya nggak mau. Kenapa mesti begitu? Kenapa mesti? Taat aja deh. Jadi tapi taat kita sekarang kita tahu ada power in submission to authority. Yang setuju katakan amin. Oke, caranya. Nah, yuk. Konanda udah bilang, Tuhan reign over us, kita harus submit kepada Tuhan. Caranya, mau ikut Korah, lawan aja tuh orang di atas kita, lawan aja. Hancur, mendatangkan penghukuman. When we not submitting to authority, kita yang ngundang. Ayo hukum saya yuk, supaya penghukuman datang yuk. Itu kita lagi ngundang sebenarnya. Saya berdoa, kita avoid itu. Kita ikutin caranya Yesus. Taat aja sampai mati, taat. Ada apa? He was heard. His prayer, Jesus was heard. Dia didengar because of apa tadi? Reverent submission. Karena kenundukan diri yang dengan hormat, dengan respect. Doa kita didengar. Katakan amin. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Semua tundukkan kepala. Roh Kudus, Engkau berbicara. Yes, saat ini. Engkau yang mengkonflik kami, yang menegur. Berikan kami hati mau jujur, Tuhan. Apakah ada gejala-gejala pemberontakan di dalam kami? Kalaupun ada Tuhan, kami mau seperti Yesus. Bahkan firman-Mu katakan Yesus belajar untuk taat. Dia mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk taat, Tuhan. Jangan jadikan kami sama seperti Korah, Tuhan. Binasa seperti Korah. Cuman karena nggak submit to authority. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami. Engkau mengajar setiap daripada kami. Yes Lord, siang hari ini Engkau mengajar kami. Tuhan, hamba gak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah gereja Tuhan. Ini adalah jemaat Tuhan.
Dan ini adalah milik Tuhan. Semua kami milik Tuhan. Tugas hamba bukan menghakimi. Tugas hamba memberikan kabar baik sebab Kristus selalu datang dengan kabar baik. Dan pada waktu hari ini kabar baik kami adalah bagaimana kami justru menjadi free, have a freedom. Ada ada sukacita yang utuh dalam hidup kami. Dengan caranya Tuhan. Kami mau ikut caranya Tuhan. Kami mau ikut caranya Tuhan. Berkati setiap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya harap kalian mencatat ya. Yang mencatat nggak usah angkat tangan, tapi saya harap kalian mencatat. Karena tadi saya lihat yang mencatat, yang juga mungkin kelihatan kan tangan kanannya ya. Ada yang kidal di sini. Yang tadi sebab saya kelihatan semua tangan kanannya kan, kelihatan di sini tangan kanannya. Kidal, tahu kidal nggak? Kidal bahasa Indonesianya apa? Ngerti bahasa arti kidal gitu ya? Kidal apa ya Sinclair ya? Kidal. Left-handed. Kidal ngerti nggak? Hah? Left-handed. Apa? Kidal nggak ngerti ya? Tahu, ngerti. Apa? Kidal apa tuh? Left-handed. Left-handed. Kidal itu sebenarnya singkatan. Kidal, kiri dari lahir. Kidal, kiri dari lahir. Berarti Kalau kita kanan sebut dari kadal lahir ya? apa berarti? Kanan dari Kadal. lahir. Kadal. Oke, haleluya. Oke, luar biasa. Saya kembalikan ke Sinclair. Thank you, Ferdy, for sharing the message. Okay. Now let's prepare for our offering. Just to remind everyone, you can interact to give at gbitoronto.com. As you guys are preparing for your offering, I think there are some announcements. Yeah. So this Friday, we will have a Good Friday service. We're gonna start in 11:30 a.m. ya. 11:30, ingat 11:30. 11:30. The poster will be in NextGen and also our Instagram stories and also posts. Jadi make sure look forward to that, okay? Habis itu kita bakal kumpul bersama lagi di hari Minggu untuk a Sunday Easter service 10:30, back to 10:30 as usual time gitu ya. Okay, I think that's all the announcement from me. I balikin ke Feli. Okay, I want to invite everyone. Let's lift up our offering and pray. Father, we thank you for yet another opportunity for us to give back what was yours to begin with. This offering that we lift up, Lord, is just a very small percentage of everything that you've done for us. May this be another reminder for us, Lord, that everything that we are today is not our own doing, but is yours, Lord. For you are Jehovah Jireh, our provider. We thank you, Lord, for the hearts that are willing to give. And biarlah persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan ini bisa berkenan dalam hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. I'll let Om Ferdy take over untuk doa berkat. Oke, siapkan hati kita doa berkat, saudara kasih Tuhan. Habis ini kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun. Mendingan kita berdoa buat yang ulang tahun dulu. Dave hari ini berulang tahun. Yeay! Mana Dave? Haleluya. Happy birthday Dave. Juga Otto berulang tahun few days back. Yes, where's Otto? Dan Konanda. Happy birthday Konanda, Otto and Dave. Haleluya. Yuk kita berdoa sama-sama sebelum kita terima doa berkat. Sorry? Jess Eka juga. Oh ya, Jess Eka. Yes, Jess Eka. Yes. Jess Eka juga. Haleluya. Happy birthday Jess Eka, Nanda, Otto and Dave. Haleluya. 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 Oke, kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat teman-teman yang berulang tahun, Tuhan. Kau berkati mereka dengan satu hal, yaitu rencanamu terjadi. Rencanamu yang terjadi. Dan berikan kepada setiap daripada mereka, Tuhan, Jessica Eka, Pastor Nanda, Dave, dan juga Otto, kekuatan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Sukacita buat berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, sekolah, dan pribadi lepas pribadi mereka, dan keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, teman-teman yang dikasih Tuhan, kembalilah kepada aktivitas kita selama seminggu ke depan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
di dalam kasih yang melimpah dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang intim, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta setiap kita semua, mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Amin. Haleluya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, thank you, Gracia.